Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi ayatihil karimah wa huwa asdaqul maqalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala Nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa qala aydan fi hadisin ukhra, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Al-hadis kitabullah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibunal karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Shallu ala Muhammad. Alhamdulillah, ketua grup datang. Sehat lagi. Alhamdulillah. Bi-ikhtisaril kalam tahiyatan thayyibah wa ihtiraman hasanah. Segenap hadirin jamaah, bapak-bapak pengajian sedulur yang syukur alhamdulillah, malam ini kita masih bisa untuk bersilaturahmi atas kehendak kudrat serta iradat Allah, bisa berkumpul bersama, bermusafahah, bermuhajahah. Mudah-mudahan kumpul kita malam ini senantiasa diturunkan rahmat dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan silaturahim kita malam ini dengan niat thalabul ilmi senantiasa apa yang akan kita muzakarahkan malam ini diberikan kemudahan oleh Allah serta diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Namun alangkah indahnya malam ini sebelum taklim dimulai, kita doakan kepada keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, muslimin muslimat, bil khusus saudara-saudara kita yang berada di Palestina, senantiasa diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kemenangan dalam setiap perjuangannya, dan diberikan ganjaran yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sedang terbaring sakit senantiasa cepat diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sedang usaha, mudah-mudahan usahanya diberikan kelancaran dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang mendoakan senantiasa diberikan umur panjang yang selalu dipergunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarakati umil Quran bijahin Nabiil Mustafa bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Enaknya langsung ditutup sama doa ini ya. Belum matang. Aduh, kalau belum matang saya berangkat jam 11 ya. Malam ini taklim
yang kita bahas yaitu taklim yang terakhir dalam kitab Riyadhul Badi'ah. Mudah-mudahan taklim yang terakhir dalam kitab ini senantiasa, yang pertama, apa yang sudah saya sampaikan, baik itu dari segi pembacaan, surah, makna, dan lain sebagainya, sudah pasti terdapat banyak kesalahan, kekhilafan. Itu semua datang dari kebodohan saya pribadi, dan benarnya mah hanya semata taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dari adanya pembahasan yang kita bahas awal dari kitab ini sampai terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemanfaatnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-muallifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi jami'i ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah lana bima 'allamtana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inni as'aluka bihaqqi ayati syarifah an tulhimani ilmallahu laduni ya Allah ya fatahu ya alim. Bismillahirrahmanirrahim. Khatimatun utawi ikilah iki iku sewiji pugasan yang bagi likulli syakhsin ayat sudah bijami'i a'malihi wajhallahi ta'ala faqat hatta yakuna minal mukhlisina wa illa fahuwa min ahli riyad alladzina yal'abu bihimu syaitanu wa la yajiduna li'a'malihim sawaban yaumal qiyamah. Yang bagi soyogya likulli syakhsin kedua saban-saban wong sewiji ayak sudah apa arab yentah neja ia si sakhs bijami'i a'malihi kelawan sekabeh a'male ia syakhs wajhallahi ta'ala ing arah-arah Allah Subhanahu wa ta'ala pakot doang. Ngerti? Tabarukan sedikit kita maknai dengan bahasa Jawanya biar agak romantis sedikit. Bukan liar. Khatimatun, pugasan atau terakhir dalam kitab ini, yang mana dari adanya khotimah ini isinya yaitu hasanatun tastakmilu ala qarfi minat tasawufi nafi'in insyaallahu ta'ala amin ya rabbal alamin. Yaitu isinya khotimah ini atau pugasan ini yaitu kebaikan, yang mana kebaikan ini yang akan kita bahas mencakup dari segala macam ujung ibadah yang kita kerjakan. Mana yang kita bahas dulu dalam kitab ini isinya? Di antaranya bab wudunya, bab sholatnya, bab puasanya, bab zakatnya, sumpah nadarnya. Tuh. Itu ujung semua ibadah yang telah dibahas di kitab ini. Itu ada endingnya yang harus kita kerjakan. Fungsinya agar ibadah yang kita kerjakan kepada Allah mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu. Sholat bukan karena sebatas sholatnya doang, ngaji bukan karena ngajinya doang, sedekah bukan karena sedekahnya doang, tapi dibalik semua amalan itu tersebut akan ada ganjaran yang Allah akan berikan. Amin ya robbal. Nah, oleh karena sebab itu nih, dalam bab terakhir ini ajengan musonif ngingetin sama kita perlunya dalam setiap ujung ibadah tersebut yang kita kerjakan, di antaranya yaitu khotimah ini meliputi minat tasawuf, yaitu di antaranya ilmu tasawuf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau begitu ada wali.
Kayak sih pun loh ini. Nggak kelihatan sih mas. Kalau udah deket tentu kan pakai ini semuanya jadi semuanya dari kaki atas. Yes. Ye, kali-kali berdua situ. Iya. Ya istiqomah. Biar nak itu maksa banget. Oleh karena sebab itu ajengan musonif ingetin dalam pembahasan yang terakhir dalam kitab Riyadul Badi'ah. Apa yang pertama ajengan musonif yang mengingatkan kepada kita? Yang pertama, yang bagi likulli syahsin ayyak sudah bijami'i a'malihi wajhallahi ta'ala faqat. Seyogya penting. Kalau udah ngomongin penting berarti harus dilaksanakan. Kepada siapa? Likulli syahsin, kepada setiap orang. Ayyak sudah bijami'i a'malihi, agar dalam setiap persejaannya, dalam setiap amal yang dikerjakannya, wajhallahi ta'ala faqat, yaitu hanya sebatas mencari keridhaan Allah subhanahu minal af'ali wal aqwali qalat au kasurat. Baik apa yang kita kerjakan ataupun yang kita ucapkan, qalat au kasurat, baik itu sedikit ataupun banyak, itu semua hanya karena Allah subhanahu. Gampang apa susahnya? Kira-kira udah bisa pada kita sholat karena Allah? Kayaknya model-model begini, model-model dunia semua. Ya mas ya, udah bisa sholat karena Allah? Belum ya? Bukan ngomongin Mas Teguh dan bapak-bapak hadirnya. Saya pribadi pun kalau masalah ibadah karena Allah mah kayaknya belum bisa. Benar? Udah jujur aja Pak ya? Ya kita mau sholat duha, pengen tambah rezeki, benar? Sholat tahajud pengen diangkat derajat, pada benar nggak? Sedekahnya pengen ditambah rezekinya oleh Allah subhanahu. Tuh. Tanya awas hati-hati. Diingetin sama ajengan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita ucapkan, itu hanya semata wajhallahi ta'ala, hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga hatta yakuna minal mukhlisina, kita yang mengerjakan amalan tersebut termasuk golongan orang-orang mukhlisin, yaitu orang-orang yang ikhlas hatinya kepada Allah subhanahu. Bapak ikhlas sekarang ngaji? 100% Ustaz. Ikhlas benar berarti. Bukan karena sok tiga ini, bukan karena terlalu disinggungin mulu sama saya, bukan. Alhamdulillah bukti keikhlasannya Pak Haji Hanafi aja dari jauh sampai datang ke sini. Dari Madura, bukan Jakarta Utara, datang pas hataman. Nggak tahu saya juga niatnya karena sok tiga atau apa. Jauh-jauh aku. Ya. Ternyata mukhlisin ini gampang diucapkan, sulit untuk kita aplikasikan, benar. Tapi mudah-mudahan dengan ada nasihat yang terakhir ini, pelan-pelan segala apapun bentuk amalan ibadah yang kita kerjakan, kita tergolong orang-orang mukhlisin yang ikhlas ibadahnya kepada Allah subhanahu. Jadi tanda kutipnya begini, ikhlasnya ibadah yang kita kerjakan ini bukan karena kita pengen masuk surga, bukan karena kita takut, karena haknya Allah itu mah setiap hambanya yang akan dimasukkan ke surga, ya haknya Allah. Setiap hamba yang dimasukin ke neraka itu pun haknya. Cuman ada syarat Mas Teguh. Kalau pengen ke surga, di dunianya ibadah. Kalau yang ke neraka, di dunianya maksiat. Jangan salah paham. Lah udah karena Allah aja lah. Saya bodoh amat, mau salat mau kagak, ya haknya Allah ini.
Mau ke neraka saya mah atuh sebodoh, mau ke surga alhamdulillah. Oh, atau ada proses yang harus dijalankan. Meskipun surga dan neraka itu haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita ibadah harus ikhlas? Wa ila fahuwa min ahli riya. Karena kalau kita ibadah tidak diiringi dengan hati yang ikhlas, kita tergolong orang-orang min ahli riya, yaitu ahli riya. Sedangkan ahli riya mah alladzina yal'abu bihim syaitan, orang yang melaksanakan ibadah cuman ibadahnya bermain-main dengan setan. Na'udzubillahi min. Kalau ibadah udah riya, ikhlasnya tidak ada, kita ibadah ternyata ibadahnya selalu bermain dengan setan. Na'udzubillah ujungnya wala yajidunya li a'malihim sawaban yaumal qiyamah. Nanti ketika di yaumil qiyamah, apa yang kita kerjakan ibadah di dunia, ganjarannya tidak akan kita dapatkan. Karena kitanya tidak ikhlas, hanya sebatas riya kepada sesama manusia. Sedangkan nih, ikhlas itu yang seperti apa? Ikhlas Ustaz katanya, kalau tausiah jangan pengen dibayar, kalau ngaji jangan pengen dibayar. Iya, saya mah ikhlas kan, saya pengen minta dibayar. Saya mah ikhlas ngebacain khotimatun utawi ikilah iki iku suwiji puasa. Ikhlas saya. Benar lillahi ta'ala Pak Haji, enggak minta dibayar, cuman setelah ngaji tolong perhatiin doang. Bukan pakai A ya. Atau kok lah. Ikhlas nih. Ceramah minta dibayar itu dosa. Cuman lebih dosa lagi yang undang ceramah kagak. Ya udah sekedar aja. Atau bapak sadar kata ngaji nih mah ngajar ikro, sini deh ngaji sama bapak harus ikhlas. Emang harus benar harus ikhlas. Ketika nih deh ajarin nih, ikutin bapak ya. Alif dipatah, a, ba dipatah, ba, ta dipatah, ta, a, ba, ta. Itu harus ikhlas bapak ngajarnya. Tapi setelah ngajar mah ya minta. Bukan ketika ngaji sini duitnya, bukan. Ikhlas itu seperti, jangan salah paham ngomongin ikhlas bapak. Ya hati-hati, ikhlas aja. Bapak kerja pengen dibayar apa kagak? Bapak aja kerja pengen dibayar, gaji tiap tahun nuntut sampai demo pengen dinaikin. Bener gak Pak Dek? Jangan dikerjain baru. Ikhlas ya. Ternyata kesempurnaannya ikhlas yaitu wal kamilu minal ikhlasi ifradul haqqi ta'ala fi ta'atin bi qasdin, yaitu hanya sebatas persediaan yang kita pakai dalam hati ini tujuannya hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesempurnaan ikhlas. Yang diharapkan wa huwa ayyurida bi ta'atihi taqarruba ilaihi ta'ala. Kerjaan yang dikerjakan ibadahnya hanya sebatas untuk mendekatkan diri taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak usah ngomongin lah sholat lah pengen ke surga, lah jauhin lah maksiat takut ke neraka. Gak usah Pak. Karena emang sejatinya segala ibadah mah udah kewajiban kita, benar. Karena maksiat, nah itu pun kewajiban kita yang harus kita tinggalkan. Perintah kewajiban dari Allah yang harus kita kerja. Urusan masuk surga dan nerakanya mah terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Duna syai'in akhara min tasannu'il lil makhluqi au iktisabi muhammadati indan nasi, bukan karena sebatas mencari pujian dan rasa cinta dari sesama manusia. Sedangkan mohon maaf Bapak ngomongin seperti ini pujian, sanjungan dan rasa cinta dari manusia, apalagi perkara ibadah. Pakaian pun kita mesti tuh pengen kelihatan ganteng dan dipuji orang, bener gak? Iya. Kalau sholat pengennya pakaiannya yang mewah, karena pengen disanjung sama manusia. Au mahabbati madhi minhum au ma'ani min sa'iril ma'ani siwa taqarrub ilahi ta'ala. Mana maksudnya?
persejaan yang diharapkan bangsa Mahani yaitu ka ayyurida bi ibadati sawabal akhirah. Ini pun masih salah. Kita ibadah mengharapkan ganjaran ganjaran yang adanya di akhirat, yaitu dari Allah Subhanahu, yaitu pengen masuk surga. Udah jangan pengen ganjaran, udah kerjain saja. Waktunya sholat ya sholat, waktunya ngaji ya ngaji, waktunya silaturahmi ya silaturahmi, nggak usah ngomong-ngomong ganjaran. Toh itu udah dijanjiin pasti kok. Yang takwa ya ke surga, yang maksiat ya kena. Udah pasti itu mah. Gitu. Jadi udah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masalah ganjarannya bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu, warning dari ajengan musannif bahwa kita ibadah yang kita kerjakan harus didasari landasan ikhlas, hanya semata karena Allah Subhanahu. Dua, wa ayyahsunal mu'amalata ma'a jami'il khalqi fi jami'i umuri dunya waddin. Seyogia penting kepada siapapun itu orangnya, selain ibadah harus diiringi dengan rasa yang ikhlas. Yang keduanya harus berbuat baik dalam setiap muamalah yang kita kerjakan kepada seluruh makhluk yang ada di alam dunia, baik itu urusan dunianya dan urusan akhiratnya, urusan agamanya. Kita harus bisa mampu berbuat baik kepada seluruh makhluk yang ada di alam dunia. Apa tujuannya? Kita diperintahkan harus berbuat baik sesama makhluk, baik itu perkara dunianya ataupun perkara agamanya. Liyakuna salimal akibati inlaqallahu ta'ala. Nanti kita tergolong orang-orang yang selamat dari adanya siksaan Allah ketika tikus mah kita jahatin, balas dendam termadan, motor nggak bisa jalan. Yang kesini berarti dendaman sama tikus berarti. Kalau yang sering dimakan ini kabarnya. Itu ada bahasanya. Jangan pernah mengusik semut yang berbaris di dinding. Benar nggak? Benar Mas Teguh? Karena seekor semut pun bisa menggigit kalau disakiti, benar. Apalagi sesama manusia. Hati-hati awas. Ya ayo makanya. Kalau masih ada dalam hati kita yang terbesit, yang terganjal, hakul adami, baik itu ucapan ataupun perbuatan sesama manusia yang pernah disakiti ataupun menyakiti orang lain, sebaik dan secepatnya selesaikan selama kita masih hidup. Ya ini tujuannya, kita harus berbuat baik sesama manusia, baik sesama makhluk di alam dunia, agar kita selamat dari siksaan Allah Subhanahu. Satu, bi ayyarhama al mu'minina wa yu'allima ala zalimina. Kita harus berbuat punya perasaan sifat rahman dan rahim, kasih sayang sesama mukmin, baik yang dikenal ataupun yang tidak dikenal. Wa yu'allima ala zalimina. Kita harus punya sifat kasihan kepada orang yang sedang dizalim. Kita bantu, kita tolongin. Setidaknya kalau kita nggak bisa mampu nolongin dengan tenaga, dengan ilmu, atau dengan doa mah, bil khusus untuk saudara-saudara kita di Palestina, mudah-mudahan diberikan kemenangan oleh Allah. Amin ya Rabbal alamin. Ya kita nggak bantu ke sono, kagak mau, kagak bisa, takut ketembak. Ya benar nggak? Mantu, ngebantu lewat materi, ya cukup buat rokok doang kita mah. Udah ngedoain dah kita mah di rumah ya. Jangan sampai kagak ada hati terketuk ketika melihat saudara kita didolim oleh orang-orang kafir. Na'udzubillahi min. Awaya safaha anil jahilina, atau kita saling bermusafahah, saling bersalam-salaman meskipun itu antara orang yang bodoh. Jangan ngerasa kita paling pintar, adanya orang bodoh nggak pernah kita hargain. Na'udzubillahi min. Kita jadi orang pintar pun mohon maaf, meskipun nggak bakal dikatain pintar kalau nggak ada orang.
Kita dikatakan orang kaya, nggak bakal jadi kaya kalau tidak ada orang yang tidak. Kita pun bisa disebut pejabat lantaran adanya rakyat. Kalau nggak ada rakyat, buat apa jadi pejabat? Bener nggak? Nah, makanya adanya hal seperti itu jangan sampai menjadikan kita sebagai makhluk yang sombong, tidak berbuat baik sesama manusia. Wa yur'afa bi'ibadihi ta'ala ajma'in wa ayyahsuna khulquhu hatta ma'al bahaim tuh. Sehingga untuk seekor hayawan pun kita dituntut untuk bisa berbuat baik. Kenapa sampai hayawan pun kita dituntut harus berbuat baik, bukan ke sesama manusia doang? Karena ada hadis dari baginda Rasul, kama qala al-Fudail, lau annal abda ahsana ihsana kullihi wa kana lahu dujajatun asa'a ilaiha lam yakun minal muhsinina. Seandai kata Rasul, ada manusia berbuat baik, bagus perbuatannya sesama manusia, tapi masih berbuat jahat kepada seekor ayam jago doang. Siapa yang sering ngadu ayam jago? Dicontohin di sini ayam jago tuh. Maka orang tersebut tergolong orang-orang lam yakun minal muhsinina, orang yang belum bisa berbuat kebaikan sesama makhluk. Bahkan ada ceritanya kan, seorang perempuan di zaman Rasul masuk neraka, rajin ibadahnya, lantaran nyekap kucing di kamar, ditinggalin ke pasar. Ketika pulang, kucingnya mati, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum. Ketika nanyain ganjaran sama Allah, mana ya Allah ganjaran sholat saya? Kagak ada. Puasa saya ya Allah? Kagak ada. Haji umroh saya? Kagak ada. Sedekah saya? Kagak ada. Karena terhapus adanya perbuatan kesalahan, pernah menyakiti seekor kucing sampai Kalau melihara burung gimana? Silakan dirawat, dikasih makan, dikasih minum. Kalau mau mah jangan cuma miaranya doang dikandangin, gak dikasih makan, gak dikasih minum. Ayam pun sama, yang hobi ayam silakan piara, dikasih makan, dikasih minum. Cuman jangan sampai diaduk sampai melukai perasaan hati ayam tersebut. Ya, dua poin yang keduanya harus bisa berbuat baik sesama makhluk. Tiga, wa ayyadu ma'alal wudu'i ma istata'a. Seyogia, penting, selain ibadah harus ikhlas, berbuat baik kepada sesama manusia, penting. Ayyadu ma'alal wudu'i ma istata'a. Kita diperintahkan untuk selalu dalam keadaan suci dimanapun dan kondisi apapun. Artian kata punya wudu. Yang sering saya bahas, ayo sebelum berangkat kerjanya, setelah mandi, mumpung masih di kamar mandi, wudu. Mau itu setelah keluar mandinya mah batal karena kentut, terserah. Yang penting kita udah punya ganjaran wudu. Apalagi kalau entar nyampe di tempat kerja kita wudu lagi, luar biasa Mas Teguh. Kayak Mas Teguh, mohon maaf ya, meskipun orangnya seperti ini, tapi puncak cahaya. Tayamum pakai apa Mas Teguh? Pakai air kopi. Beda muka wajah yang selalu terbasuh sama air lemon. Atau kayak pakai skin care. Oh, glowing. Jadi bercahaya. Bercahaya. Beda. Sebaliknya meskipun itu orangnya putih, bersih kelihatannya mah, tapi kalau nggak pernah kesentuh air wudhu mah bersihnya bersih kusam, melempem. Jadi ayo tuh. Nah, sampai nomor 3 aja dulu nih Pak.
Pasti dibalik semua ini nih, ibadah harus ikhlas, harus bisa berbuat baik. Sampai kita diperintahkan untuk ngedawamin wudhu, pasti dibalik semua ini nih. Sampai nomor 3 aja dulu, ada hikmah dibalik tersebut. Yang cuman kita mah gak paham hikmahnya seperti apa, bener gak? Contoh dah kita hikmahnya berbuat baik sesama manusia. Kadang-kadang konten